Baba dengar kuak. Mungkin nasihat yang paling sering orang tua bilang pada anak-anak itu, Baba dengar kuak. Orang so bilang nyak mau dengar. Bapak Ibu, saudara-saudari, tahukah Anda ada berapa banyak aturan hukum yang menurut orang-orang ahli Taurat ada dalam kitab Taurat dari Musa? Mereka mengumpulkan semua aturan larangan yang ada dalam kitab Taurat dan menemukan 613 aturan atau perintah. Ada 365 yang merupakan larangan, jangan ini, jangan itu, jangan begini. Ada 248 yang berupa perintah positif. Buatlah ini, lakukanlah ini. Perhatikan, 365 larangan berhubungan dengan 365 hari dalam setahun. Menarik ya. 248 perintah positif sesuai dengan jumlah tulang manusia dalam tubuhnya. Berarti apa? Perintah-perintah ini harus dijalankan setiap hari sepanjang tahun. Perintah-perintah ini harus masuk sampai ke sum-sum tulang belulang kita. Dan anak-anak Israel diwajibkan menghafal hukum-hukum, aturan-aturan ini. Apalagi para ahli Taurat, mereka hafal sekali. Sehingga kalau ada orang melawan, langsung mereka tahu, ini melawan Taurat, ini melawan Taurat. Maka masuk akal jika ahli Taurat ini juga bingung. Dari 613 ini, mana yang lebih utama? Mana yang paling penting? Karena itu dia datang bertanya kepada Yesus. Dan Yesus menjawab sambil mengutip kitab Bilangan, salah satu kitab Taurat, dan berkata, "Dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan Yesus sengaja mengutip Bilangan 6 ayat 3 dan 4, di mana ada repetisi, ada ulangan kata-kata yang penting. Dengarlah orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah Tuhan dengan setia, maka umurmu akan panjang, maka kamu akan diberkati. Dengarkanlah, hai orang Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Bapak Ibu, ketika merenungkan bacaan ini, saya tertarik dengan kata dengarkan, karena beberapa kali diulangi. Dengarlah, listen, open your ears. Bukalah telingamu, dengarkan. Ternyata mendengarkan adalah sangat penting bagi manusia di hadapan Tuhan dan sesama. Jika engkau mencintai Tuhan, engkau akan mendengarkan Tuhan. Jika sesamamu mencintaimu, dia akan mendengarkanmu. Jika engkau juga mencintai sesamamu, engkau akan mendengarkan dia. Mari kita cek dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Jika kau punya masalah, kau mencari papa dan mama, kau mencari seorang imam, seorang guru, seorang senior yang berpengalaman. Masalahmu serius, masalahmu menyangkut hidup dan mati, menyangkut masa depan. Tapi ketika datang pada orang itu bilang, "Sorry, lain kali Jo, kita kuat sibuk."
Atau orang itu mendengar, tapi mata dan tangannya pada handphonenya. Apa artinya? Ia tidak mencintaimu. Jika ia menerimamu tetapi ia sibuk dengan hobinya, dengan mainannya, ia tidak mendengarkanmu, ia tidak mencintaimu. Ingatlah, mungkin Anda pernah di tengah masalahmu yang berat, lalu suamimu tidak dengar, istrimu tidak peduli, orang tuamu menghindarimu, teman-teman malah menertawakanmu. Kau tidak didengar, kau tidak dikasihi. Dan pas-pas waktu itu ada seseorang yang suka mendengarkan keluhanmu dengan hormat, dengan kasih, dengan memberi waktu. Engkau akan dengan cepat berkesimpulan, ia mengasihi aku. Bukankah banyak perselingkuhan terjadi karena yang satu tidak didengar, dan karena ada yang mau mendengar dengan penuh hati, budi dan kekuatan? Bukankah ada banyak anak-anak muda kita tiba-tiba jatuh cinta pada om-om atau tante-tante yang lebih tua, atau terikat pada gengnya karena di rumah papa dan mama tidak pernah mendengarkan mereka, sementara orang-orang ini menyambut, mendengar, menerima, care dan peduli? Dengarkanlah Tuhan Allahmu, kata Yesus. Mendengarkan adalah langkah paling utama dalam menaati firman Tuhan. Dengarkanlah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suami, istri, orang tua, anak-anak, guru-guru, teladan-teladan, pembimbing-pembimbingmu. Jika bangsa Indonesia yang sangat agamis, pakaiannya di jalan-jalan kelihatan agamis, TV-TV-nya penuh dengan propaganda agama siang malam. Jika Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa mendengarkan Tuhan, mungkinkah mereka saling membunuh atas nama Allah? Mungkinkah mereka mengklaim kamu kafir dan kamilah pemilik surga ketujuh? Mungkinkah mereka merusakkan rumah ibadat sesamanya? Mungkinkah mereka hidup tanpa hati, tanpa rasa, tanpa kasih sayang? Jika kita mendengarkan Tuhan, adakah korupsi? Adakah yang memeras dan berdusta? Adakah yang makan untung dari saudara-saudarinya? Jika kita mendengarkan Tuhan, adakah iri, benci, dendam, menuduh, menuding? Jika kita mendengarkan Tuhan, bukankah kita akan mengampuni, memaafkan, seperti kita diampuni dan dimaafkan Tuhan? Bukankah kita mau berubah, mau bersikap baru, mau bertobat dari yang keliru? Jika kita mendengarkan Tuhan, kita akan mendengarkan sesama, pasangan, anak-anak, orang tua. Jika kita mendengarkan Tuhan, kita akan care, peduli pada yang malang, yang berbeban. Jika kita mendengarkan Tuhan, maka yang lain juga akan mendengarkan kita. Saudara-saudari, mari kita ambil waktu untuk check and recheck. Bagaimana seni mendengarkan saya akan Allah, akan perintah-perintahnya, akan hukum-hukumnya. Niscaya kita akan mengasihi dia dan sesama, bahkan musuh-musuh kita lebih baik lagi. Marilah kita mengasihi Allah dengan segenap akal budi, dengan segenap hati, dan dengan segenap kekuatan. Tiap kali kita buat tanda salib, kita mengingat hukum pertama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segala kebijaksanaan, dengan segala pengetahuan dan pengertian.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan perasaan, sungguh-sungguh dan ketulusan. Kasihilah sesamamu dengan segenap kekuatan, dengan segenap usaha, upaya, bukan hanya di bibir saja. Marilah kita lebih mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, bahkan musuh, dengan mulai mendengarkan Tuhan. Inilah hukum yang utama dan terutama. Dengarlah umat Israel, Tuhan itu Allah. Dengarkanlah Dia. Tuhan, tambahkanlah cinta kami. Amin.